Makanya gimana tuh belajar ayat kursi? Apa? Ini latihan ayat kursi gimana ceritanya? Bisa gampang. Coba sekarang Pak. Hah? Ntar aja. Jadi dari film tadi adegan yang paling sulit buat kalian buat dilakukan itu yang bagian mana? Beda-beda sih. Iya beda-beda sih karena kita punya adegan scene per scene itu beda-beda. Kalau untuk aku sendiri mungkin lebih ke emosinya aja sih karena kan di sini kita makin ke belakang intens emosi kita tuh semakin naik dan termasuk aku jadi aku lumayan agak sulit untuk mengatur itu dan pastinya ada juga di mana aku yang udah ya, di mana ada adegan yang aku benar-benar kayak udah depresi gitu. Nah itu tuh hal yang sulit sih. Kalau kalian gimana? Adegan yang paling sulit tadi? Ada juga semuanya sulit sih. Kalau kejadian mistis ada Iya deh, kalau aku sama kayak Audi juga karena kan memang disilitasnya semua udah tinggi jadi itu sulit. Selain itu gimana caranya kita nunjukin sesuatu tapi di dalamnya ada lagi gitu loh. Tapi kemudian mungkin kalau memang harus bilang benar-benar sesuatu yang benar-benar climax tuh buat aku sih. Mungkin adegan ending ya, tapi aku juga belum nonton nih. Jadi adegan endingnya seperti apa yang dibikin, tapi kalau buat aku sendiri adegan favorit sama adegan paling sulit itu adegan ending yang terakhir. Kenapa, Boy? Jadi gitulah udah. Ya, karena nanti Perjuangan BTS juga berat. Kak Ica, ini kan comeback setelah 6 tahun ya, dan juga debut horor. Gimana sih perasaannya dan mungkin cara mendalami karakter di peran ini? Kalau untuk aku sendiri, aku sangat berterima kasih sebelumnya sama IDN Picture karena kita tuh benar-benar dikasih kesempatan juga untuk lebih menggali karakter kita di proses setan ini. Jadi persiapan produksinya itu lumayan lama dan penting proses syutingnya. Nah makanya untuk kesulitannya benar-benar teratasi karena adanya persiapan produksi itu sendiri dari segi acting coach, terus kita juga reading dan pastinya juga ada hal-hal yang membuat kita harus lebih nempel lagi nih sama karakter kita. Misalkan adalah kita harus cari parfum di mana itu yang menggambarkan karakter kita masing-masing. Terus kita juga harus bisa naik kendaraan umum supaya kita lebih nempel lagi nih karakter kita gitu. Jadi banyak hal yang kita belajar dan itu semua dapat dan pastinya dibantu oleh AJR. Memang sebelumnya Audi belum pernah naik angkot. Apa? Naik kendaraan umum memang belum pernah. Nah untuk aku sendiri, aku kebetulan tidak sempat. Tapi aku mencoba waktu itu untuk naik motor, tapi nggak sampai ke tempat reading gitu. Jadi cuma kayak bentaran doang dan kalau mereka nih mungkin mereka kan naik ada yang naik MRT terus naik motor ya. Emang aku disuruh untuk naik kereta. Iya. Oh, Gojek. Naik Ojek online. Ojek online. Palang bro. Ojek. Bro. Gimana ya dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Baris sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Audi Marisa. Kita ke Roy Sundono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lu tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan.
ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia. Sampai banget dengan 4 teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry? Karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudes itu sama Pangeran Lantang. Judes bener. Gimana Roy, lo melihat ke stretch acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sunggono. Kita ke Pangeran Lantang. Pange, ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu blow-up dan juga melawan gitu ya. Nah di sini lu banyak banget nahan sampai istighfar berkali. Ya. Untuk seorang Pangeran Lantang gimana lo nge-develop sehingga bisa masuk ke karakter ini, Yunus, yang mungkin beda jauh dengan karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Lantang. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier, banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah, Mas Wisnu udah. Tante, Sorry. Kakak dong. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Ya Pak Winston juga maksudnya tadi. Sabar. Kalau aku sih awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali take kemarin? Ayat kursi ya. Oh, ayat kursi bener. Iya, itu ayat dia. kursi, sorry. Iya, ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi Tapi pelafalannya ya. iya gitu. Terus susah nggak? Nah, jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin kalau Iya. Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy. Iya. Cuman kayaknya wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya udah. Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pang? Nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang kamera, megang apa itu? Vlog. Oh, Ini GoPro, megang GoPro. Terima kasih terutama dia. Apa? Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma emang panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga pendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran Lantang, tepuk tangan untuk Pangeran Lantang dong. Oke, thank you Pange. Kita ke Cindy Huang ini juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu main karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya. Jujur, I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga
lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for IDN Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu, karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotip ya, Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih, dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu dia sih Doang, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kang Epi, Standar Kang Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Abah, Kang Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ ya, di desa itu Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu, saya dipelototin terus. Aduh, berani banget, men. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi Abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah Abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Iya, itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Ya, bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja ibu pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya, jangan dibocorin, udah bocor tapi. Nah itu yang saya pegang. Ya. Iya. Dan kebetulan saat itu saya lagi percaya nggak percaya antara mitos, mistis sama medis. Ya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Itu aja. Terima kasih ke Epi Standar, thank you banget. Kita ke Lanta.
Selanjutnya ada Cindy Huang. Ada Michelle Tahalia. Selanjutnya ada Kiki Narendra. Agni Pratista, Kang Epi Kusnandar, Fang Tatis dan juga Fajar Gomez. Dipakein topi jadi Aladin nih pengen lantang. Bener gak sih? Roy? Yes, Ya, bos. ini dia teman-teman media sudah kita berikan untuk teman-teman media ke depan. Ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambarnya juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Oh, cantik banget Namun sih. kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita Om. membahas Ini mau polisi, dari siap, filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media akan rilis di 2 hari lagi, itu di hari Kamis, dan unik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menonton film Pasar Setan. Semoga teman-teman suka. Kita percaya setiap film itu ada takdirnya masing-masing. Jadi kita percaya, kita memilih tanggal 29 Februari karena kita percaya 29 Februari merupakan tanggal yang sangat unik dan memiliki makna khusus. Dan memang adalah takdir bagi film Pasar Setan. Lebih uniknya lagi, tanggal 29 Februari jatuh pada hari Kamis, Kamis Legi ya. Kalau kita ngomong Kamisnya aja, Kamis 29 Februari itu baru ada lagi di tahun 2052. Betul. Jadi 28 tahun lagi. Wow. Jadi kita berharap seunik tanggalnya, berharap filmnya juga bisa memiliki takdir untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Siap Pak Winston, yang menarik juga dari Pasar Setan ini kan menjadi film horor ketiga persembahan dari Idean Pictures. Menggandeng penulis yang juga sudah diakui lewat penghargaan di dunia sastra dan juga sebagai film panjang debut dari sang sutradara. Tepuk tangan dong untuk sang sutradara kita. Nah, ini kita pengen tahu Pak Winston, bagaimana Idean Pictures terus berinovasi dalam mencerita dan memberikan ruang bagi para talenta yang sedang berkembang tentunya di perfilman Indonesia, Pak. Iya, sejak Idean Pictures pertama dilahirkan, visi kita adalah untuk memajukan industri film Indonesia. Jadi peran Idean Pictures adalah sebagai sebuah platform di mana talenta-talenta terbaik maupun talenta-talenta berpotensi, baik itu sebagai cast, movie makers dan semua bergabung dalam sebuah platform ini dan menghasilkan karya yang baik. Bukan hanya untuk ditonton oleh banyak orang, tapi karya yang benar-benar kita bangga sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi ini yang menjadi selalu menjadi prinsip kita di Idean Pictures dan yang kita telurkan melalui film terbaru kita, yaitu film Pasar Setan. Jadi kita benar-benar berharap film Pasar Setan ini adalah film horor dengan genre yang cukup baru. Kita menggunakan perpaduan found footage berdasarkan kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, dan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, pendaki gunung, akan mendaki gunung, atau pernah mendaki gunung. Seperti itu. Boleh tahu nggak di sini berapa yang pernah naik gunung? Saya, Pak. Ya. Berapa banyak? Katakan aja. Banyak, ayo katakan yang naik gunung, yang pernah naik gunung. Nah. Lu percaya nggak? Iya. Percaya ya? Oke. Tepuk tangan buat teman-teman yang pernah naik gunung. Tadi saya sebagai hobi naik gunung, setelah nonton Pak, kayaknya setahun ke depan nggak mau naik gunung dulu Pak. Nggak apa-apa. Iya Pak, takut. Ini luar biasa delivery-nya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Winston dong. Oke, kita ke Mbak Santi sebagai produser di sini. Mbak Santi, ini menarik juga seperti yang kita baru selesai nonton, yaitu film Pasar Setan. Ini juga sutradaraikan oleh Mas Wisnu. Ini juga pengen kita tanya juga dari seorang produser yang menandakan Idean Pictures selalu terbuka untuk talenta-talenta yang sedang tumbuh, dan juga buat apa yang membuat seorang Mbak Susanti Dewi ini percaya untuk film Pasar Setan ini disutradarai oleh Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Terima kasih atas waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Melanjutkan seperti yang Winston bilang ya, memang komitmen kami dari awal Idean Pictures, kami berharap Idean Pictures bisa menjadi platform bagi para talenta, baik yang sudah established ataupun yang masih sedang mencari jalannya gitu, karena
apa ya, karena kita semua tahu bahwa kesempatan itu kan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit dapatkan. Nah, peran kami sebagai produser di sini bukan hanya sebagai pihak yang merealisasikan secara, mungkin kita tahu bahwa film adalah sebuah produk yang membutuhkan investasi besar, tapi kita juga berperan sebagai partner kreatif, di mana tugas kami adalah untuk bisa mengeluarkan talent terbaik maupun skill terbaik dari partner kolaborator kami gitu. Dan kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu ini juga bukan orang baru sebenarnya ya. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sisi dokumenter memang, dan memang pada saat aku dan Fajar dan Winston pada saat kami beride untuk membuat film horor tentang pasar setan, yang kita tahu ini semua orang tahu loh tentang pasar setan. Lantas approach seperti apa yang mau kita gunakan? Tentu approach yang pendekatannya real. Pada saat kita ngomongin sesuatu yang real, berarti kita tidak lepas membicarakan sebuah dokumenter approach. Nah, siapa yang paling baik di Indonesia? Yaitu Mas Wisnu Surya Pratama. Ya, seperti itu. Yes. Ditambah lagi sama Mas Wisnu juga karena anak gunung nih, Mas Santi. Itu sudah. Jadi kisahnya memang juga menjadi bagian ya kan dari perjalanan pendakian gunungnya Mas Wisnu ya. Dan yang menarik lagi, merespon selalu fenomena-fenomena yang terjadi di kelompok Gen Z nih. Apakah ini juga menjadi selalu dasar ketika Idean Pictures untuk mendevelop cerita Mas Santi untuk ke generasi Z ini? Iya, mungkin teman-teman di sini bukan pertama kali ya, mungkin ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali hadir ke acara preskon film-film kami, dan betul Dias, kami memang selalu berupaya untuk selalu membuat sebuah karya yang bukan hanya dekat dengan generasi sekarang atau ya generasi Z, tapi kenapa? Kenapa kita memilih cerita-cerita yang dekat dengan mereka? Karena Idean Pictures kami ingin sekali, seperti tadi Winston bilang, bukan hanya membuat produk bagus sudah pasti ya, maksudnya pasti itu yang kita kejar, tapi yang memberikan dampak positif, jadi bermakna kepada generasi yang ada sekarang gitu. Jadi memang itu betul sekali, memang itu yang kita cari. Ya, itu dia. Tepuk tangan untuk Mbak Susanti Dewi, thank you. Kita ke Mas Wisnu sebagai sutradara. Ini dia debut pertama film Ajangnya loh, tepuk tangan dong. Selama kelas buana di berbagai dokumenter dan lain-lain, akhirnya Pasar Setan menjadi debut untuk seorang Mas Wisnu untuk feature film pertamanya. Mas Wisnu, ini menarik sebelum kita bahas tentang Pasar Setan dan pendakian gunungnya. Ini juga tentunya di dalamnya kita lihat gagasannya, apakah ini menjadi pengkritisi juga tentang fenomena yang terjadi di era sekarang, Mas. Kreator konten menghalalkan segala cara demi konten-kontennya, atau ini juga yang mau dikedepankan? Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semuanya sudah hadir. Terima kasih sudah menikmati Pasar Setan, dan juga terima kasih buat Idean Pictures dan teman-teman cast and crew yang luar biasa. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Ini mereka sudah mendeliver actingnya luar biasa di film Pasar Setan. Oke, yang pengen sekali kemudian kita diskusi bersama dengan Idean Pictures, saya, Mbak Santi, Mas Fajar Nugros dan tim, bahwa Pasar Setan ini merupakan film yang mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgment dengan gampang, dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya ada melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, Pasar Setan ini yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa Pasar Setan itu memang ada. Nah, ini gimana Mas, ngebangun dunia bisnis di dalam film ini Mas, silakan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya, pengalaman saya mendaki gunung ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter
untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada Alas Gumitir namanya, kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati Alas Gumitir, dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di Alas Gumitir. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk melempar koin, kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya kalau bahasa Jawa, ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu ya melambai-lambai. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya, hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan, dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast dan kru. Nah itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan, bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, tapi menjadi urban legend. Nah ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah, untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya, terutama di wilayah hutan dan gunung. Oke, sebelum ke jajaran cast Mas Wisnu, satu pertanyaan untuk Mas Wisnu tentang visual ini, ngobrolnya berapa lama sama Mbak Santi dan juga Pak Winston? Karena kan ini perpaduan antara found footage yang ada gitu kan, sehingga bisa terdeliver dengan sangat menarik untuk teman-teman penonton tadi, Mas Wisnu. Silakan. Oke, untuk mendevelop cerita ini kita mulai kita sudah mulai diskusi di Desember akhir. Kemudian di Januari itu masuk penulis yang memberikan tawaran-tawaran, kemudian kita develop terus sampai bulan Maret. Sampai akhirnya kita sampai skrip yang kita inginkan. Dan saya senang sekali kemudian ternyata Pak Winston, Mbak Santi, dan Mas Fajar Nugros serta tim di IDN Pictures itu sangat terbuka. Jadi saya tidak merasa bahwa pekerjaan saya itu seperti bekerja untuk klien, tapi merasa bahwa saya berkembang di situ dengan ide-ide saya. Kemudian juga tim-tim IDN Pictures, kita selalu berkumpul bareng, ada tim script development segala macam yang memberikan saran, masukan, dan kemudian sangat kritis gitu, sehingga itu mempertajam ceritanya sampai kemudian menjadi konsep yang seperti ini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Wisnu, thank you. Dan kita akan ke jajaran cast dan juga sudah bergabung bersama dengan kita, boleh bergabung ke sini. Ini dia Kang Epi Kusnandar, silakan Kang Epi. Yes, Abah. Ini sebenarnya di depan tapi ngeliatin doang kayak tadi di depan kantor polisi. Nah, silakan boleh duduk. Oke, sudah lengkap sekarang jajaran cast juga, kita akan ngobrol mungkin ke Audi Marisa. Audi Marisa, tepuk tangan dong untuk Audi Marisa dong. Jadi sosok tokoh kunci di sini. Gimana perasaannya akhirnya nih teman-teman media baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Marisa. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan hadir dan menyaksikan film Pasar Setan. Pastinya gimana ya, dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat seorang content creator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Marisa sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar,
dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Audi Manisa. Kita ke Roy Sunggono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lu tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia. Sampai banget dengan 4 teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudes itu sama Pangeran Lanteng. Judes bener. Gimana Roy lo melihat ke stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sunggono. Kita ke Pangeran Lantang. Pange, ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu blow up dan juga melawan gitu ya. Nah di sini lu banyak banget nahan sampai istighfar berkali. Ya. Untuk seorang Pangeran Lantang gimana lo nge-develop sehingga bisa masuk ke karakter ini Yunus yang mungkin beda jauh dengan karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Lantang. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah Mas Wisnu udah. Tante, Sorry. Kakak dong. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Ya Pak Winston juga maksudnya tadi. Sabar. Kalau aku sih di awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali take kemarin? Ayat kursi ya. Oh ayat kursi bener. Iya, itu ayat dia. kursi, sorry. Iya ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi Tapi pelafalannya ya. iya gitu. Terus susah nggak? Nah jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin kalau Iya. Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy. Iya. Cuman kayaknya wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya. Jadi, Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pang? nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang apa itu? Vlog. Oh, Ini GoPro, Nah. megang GoPro. Terima kasih terutama media. Apa? Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma emang panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga mendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran Lantang, tepuk tangan untuk Pangeran Lantang dong.
Oke, thank you Pak Gey. Kita ke Cindy. Cindy Huang ini juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu main karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya, jujur I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for IDN Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu dia, Cindy Huang, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kak Epi, Iko Standar, Kak Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Abah, Kak Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ ya, di desa itu Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu, saya dipelototin terus. Aduh, berani banget, men. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Ya, itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Nah, bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya, jangan dibocorin, udah bocor kan? Nah itu yang saya pegang. Iya. Iya. Dan kebetulan saat itu saya lagi apa namanya percaya nggak percaya antara mitos, mistis sama medis. Ya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu
saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Itu Siap. aja. Terima kasih ke MPI Nusantara, thank you banget. Kita ke Lanta. Sudah. Selanjutnya ada Cindy Huang, ada Michelle Tahalia, selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kusnandar, Fang Tatis dan juga Fajar Gomez. Dipakein topi jadi Aladin nih pengen lantang. Bener gak sih? Roy? Yes, Ya, Bos. ini dia teman-teman media sudah kita berikan untuk teman-teman media ke depan. Ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambarnya juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Cantik banget Namun sih. kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas dari filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media akan rilis di 2 hari lagi itu di hari Kamis dan unik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menonton film Pasar Setan. Semoga teman-teman suka. Kita percaya setiap film itu ada takdirnya masing-masing. Jadi kita percaya, kita memilih tanggal 29 Februari karena kita percaya 29 Februari merupakan tanggal yang sangat unik dan memiliki makna khusus. Dan memang adalah takdir bagi film Pasar Setan. Lebih uniknya lagi, tanggal 29 Februari jatuh pada hari Kamis, Kamis Legi ya. Kalau kita ngomong Kamisnya aja, Kamis 29 Februari itu baru ada lagi di tahun 2052. Betul. Jadi 28 tahun lagi. Jadi kita berharap seunik tanggalnya, berharap filmnya juga bisa memiliki takdir untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Siap Pak Winston, yang menarik juga dari Pasar Setan ini kan menjadi film horor ketiga persembahan dari IDN Pictures. Menggandeng penulis yang juga sudah diakui lewat penghargaan di dunia sastra dan juga sebagai film panjang debut dari sang sutradara. Tepuk tangan dong untuk sang sutradara kita. Nah, ini kita pengen tahu Pak Winston bagaimana IDN Pictures terus berinovasi dalam mencerita dan memberikan ruang bagi para talenta yang sedang berkembang tentunya di perfilman Indonesia, Pak. Iya, sejak IDN Pictures pertama dilahirkan, visi kita adalah untuk memajukan industri film Indonesia. Jadi peran IDN Pictures adalah sebagai sebuah platform di mana talenta-talenta terbaik maupun talenta-talenta berpotensi, baik itu sebagai cast, movie makers dan semua bergabung dalam sebuah platform ini dan menghasilkan karya yang baik. Bukan hanya untuk ditonton oleh banyak orang, tapi karya yang benar-benar kita bangga sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi ini yang menjadi selalu menjadi prinsip kita di IDN Pictures dan yang kita telurkan melalui film terbaru kita, yaitu film Pasar Setan. Jadi kita benar-benar berharap film Pasar Setan ini adalah film horor dengan genre yang cukup baru. Kita menggunakan perpaduan found footage berdasarkan kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, dan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, pendaki gunung, akan mendaki gunung, atau pernah mendaki gunung. Seperti itu. Boleh tahu nggak di sini berapa yang pernah naik gunung? Saya, Pak. Ya. Berapa banyak? Katakan aja. Banyak, ayo katakan yang naik gunung, yang pernah naik gunung. Nah. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak? Iya. Percaya ya? Oke. Tepuk tangan buat teman-teman yang pernah naik gunung. Tadi saya sebagai hobi naik gunung, setelah nonton Pak, kayaknya setahun ke depan nggak mau naik gunung dulu Pak. Gak apa-apa. Iya Pak, takut. Ini luar biasa terdeliverynya. Terima kasih. Tepuk tangan dong Pak Winston dong. Oke, kita ke Mbak Santi sebagai produser di sini. Mbak Santi, ini menarik juga seperti yang kita baru selesai nonton, yaitu film
Pasar Setan. Ini juga sutradarai kan oleh Mas Wisnu. Ini juga pengen kita tanya juga dari seorang produser yang menandakan Ideal Pictures selalu terbuka untuk talenta-talenta yang sedang tumbuh, dan juga buat apa yang membuat seorang Mbak Susanti Dewi ini percaya untuk film Pasar Setan ini disutradarai oleh Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Terima kasih atas waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Melanjutkan seperti yang Winston bilang ya, memang komitmen kami dari awal IDN Pictures, kami berharap IDN Pictures bisa menjadi platform bagi para talenta, baik yang sudah established ataupun yang masih sedang mencari jalannya gitu. Karena karena kita semua tahu bahwa kesempatan itu kan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit dapatkan. Nah, peran kami sebagai produser di sini bukan hanya sebagai pihak yang merealisasikan secara, mungkin kita tahu bahwa film adalah sebuah produk yang membutuhkan investasi besar, tapi kita juga berperan sebagai partner kreatif, di mana tugas kami adalah untuk bisa mengeluarkan talent terbaik maupun skill terbaik dari partner kolaborator kami gitu. Dan kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu ini juga bukan orang baru sebenarnya ya. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sisi dokumenter memang, dan memang pada saat aku dan Fajar dan Winston, pada saat kami beride untuk membuat film horor tentang pasar setan, yang kita tahu ini semua orang tahu loh tentang pasar setan. Lantas approach seperti apa yang mau kita gunakan? Tentu approach yang pendekatannya real. Pada saat kita ngomongin sesuatu yang real, berarti kita tidak lepas membicarakan sebuah dokumenter approach. Nah, siapa yang paling baik di Indonesia? Yaitu Mas Wisnu Surya Pratama. Ya seperti itu. Yes. Ditambahnya sama Mas Wisnu juga karena anak gunung nih, Mas Santi. Itu sudah. Itu sudah. Jadi kisahnya juga menjadi bagian ya kan dari perjalanan pendakian gunungnya Mas Wisnu ya. Dan yang menarik lagi, merespon selalu fenomena-fenomena yang terjadi di kelompok Gen Z nih. Apakah ini juga menjadi selalu dasar ketika IDN Pictures untuk mendevelop cerita, Mas Santi, untuk ke generasi Z ini? Iya, mungkin teman-teman di sini bukan pertama kali ya, mungkin ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali hadir ke acara preskon film-film kami, dan betul Dias, kami memang selalu berupaya untuk selalu membuat sebuah karya yang bukan hanya dekat dengan generasi sekarang atau ya generasi Z. Tapi kenapa? Kenapa kita memilih cerita-cerita yang dekat dengan mereka? Karena IDN Pictures kami ingin sekali, seperti tadi Winston bilang, bukan hanya membuat produk bagus sudah pasti ya, maksudnya pasti itu yang kita kejar, tapi yang memberikan dampak positif, jadi bermakna kepada generasi yang ada sekarang gitu. Jadi memang itu betul sekali, memang itu yang kita cari. Ya, itu dia. Tepuk tangan untuk Mbak Susanti Dewi, thank you. Kita ke Mas Wisnu sebagai sutradara. Ini dia debut pertama film Ajangnya loh, tepuk tangan dong. Selama kelas buana di berbagai dokumenter dan lain-lain, akhirnya Pasar Setan menjadi debut untuk seorang Mas Wisnu untuk feature film pertamanya. Mas Wisnu, ini menarik sebelum kita bahas tentang Pasar Setan dan pendakian gunungnya. Ini juga tentunya di dalamnya kita lihat gagasannya, apakah ini menjadi pengkritisi juga tentang fenomena yang terjadi di era sekarang, Mas. Kreator konten menghalalkan segala cara demi konten-kontennya, atau ini juga yang mau dikedepankan? Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menikmati Pasar Setan, dan juga terima kasih buat IDN Pictures dan teman-teman KSN Crew yang luar biasa. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Ini mereka sudah mendeliver actingnya luar biasa di film Pasar Setan. Oke, yang pengen sekali kemudian kita diskusi bersama dengan IDN Pictures, saya, Mbak Santi, Mas Fajar Nugros dan tim, bahwa Pasar Setan ini merupakan film yang mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgement
dengan gampang dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya udah melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, pasar setan ini, yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa pasar setan itu memang ada. Nah ini gimana Mas, ngebangun dunia bisnis di dalam film ini Mas, silakan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya pengalaman saya mendaki gunung ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada Alas Gumitir, namanya kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati Alas Gumitir. Dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di Alas Gumitir. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk melempar koin. Kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu, ya melambai-lambai. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu, mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya, hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast dan kru. Nah itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, tapi menjadi urban legend. Nah ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya terutama di wilayah hutan dan gunung. Oke, sebelum ke jajaran cast Mas Wisnu, satu pertanyaan untuk Mas Wisnu tentang visual ini, ngobrolnya berapa lama sama Mbak Santi dan juga Mbak Winston? Karena kan ini perpaduan antara found footage yang ada gitu kan, sehingga bisa terdeliver dengan sangat menarik untuk teman-teman penonton tadi Mas Wisnu. Silakan. Oke, untuk mendevelop cerita ini kita mulai kita sudah mulai diskusi di Desember akhir. Kemudian di Januari itu masuk penulis yang memberikan tawaran-tawaran, kemudian kita develop terus sampai bulan Maret. Sampai akhirnya kita sampai skrip yang kita inginkan. Dan saya senang sekali kemudian ternyata Pak Winston, Mbak Santi, dan Mas Fajar Nugros serta tim di IDN Pictures itu sangat terbuka. Jadi saya tidak merasa bahwa pekerjaan saya itu seperti bekerja untuk klien, tapi merasa bahwa saya berkembang di situ dengan ide-ide saya. Kemudian juga tim-tim IDN Pictures kita selalu berkumpul bareng, ada tim script development segala macam yang memberikan saran, masukan, dan kemudian sangat kritis gitu, sehingga itu mempertajam ceritanya sampai kemudian menjadi konsep yang seperti ini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Wisnu, thank you. Dan kita akan ke jajaran cast dan juga sudah bergabung bersama dengan kita, boleh bergabung ke sini. Ini dia Kang Epi Kusnandar, silakan Kang Epi. Yes, Abah. Kan tadi sebenarnya di depan tapi ngeliatin doang kayak tadi di depan kantor polisi. Nah, silakan boleh duduk. Oke, sudah lengkap sekarang jajaran cast juga, kita akan ngobrol mungkin ke Audi Marisa. Audi Marisa, tepuk tangan dong untuk Audi Marisa dong. Jadi sosok tokoh kunci di sini. Gimana perasaannya akhirnya nih teman-teman media baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Marisa. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan hadir dan menyaksikan film Pasar Setan.
Pastinya gimana ya, dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Baris sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Audi Marisa. Kita ke Roy Sunggono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lu tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia. Sampai banget dengan 4 teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudas itu sama Pangeran Lanteng. Judas bener. Gimana Roy lo melihat ke stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sunggono. Kita ke Pangeran Lanteng. Pange, ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu blow-up dan juga melawan gitu ya. Nah di sini lu banyak banget nahan sampai istighfar berkali. Ya. Untuk seorang Pangeran Lanteng gimana lo nge-develop sehingga bisa masuk ke karakter ini Yunus yang mungkin beda jauh dengan karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Lanteng. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah, Mas Wisnu udah. Tante, sorry. Kakak dong. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Ya Pak Winston juga maksudnya tadi. Sabar. Kalau aku sih di awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali take kemarin? Ayat kursi ya. Oh ayat kursi bener. Iya, itu ayat dia. kursi, sorry. Iya ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi Tapi pelafalannya ya. iya gitu. Terus susah nggak? Nah jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin kalau Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy. Cuman kayaknya wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya. Jadi ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pange? Nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang apa itu? Vlog. Oh, ini GoPro, megang GoPro.
Terima kasih teman-teman media. Apa? Action cam. Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma emang panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga mendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran Lantang, tepuk tangan dong Pangeran Lantang dong. Oke, thank you Pak Ge. Kita ke Cindy. Cindy Huang ini juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu mengenai karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya, jujur I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for IDN Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya, Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu dia, Cindy Huang, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kang Epi, Ko Standar Kang Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Abah, Kang Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ ya, di desa itu Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu, saya dipelototin terus. Aduh, berani banget, men. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi Abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah Abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Ya itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Ya, bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja ibu, pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya,
Jangan dibocorin, udah bocor tapi. Nah itu yang saya pegang. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Dan kebetulan saat itu saya lagi apa namanya percaya nggak percaya antara mitos, mistis sama medis. Iya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Itu Siap. aja. Terima kasih ke MPI Nusantara, thank you banget. Kita ke Lanta. Jawab sudah. Keren bro. Selanjutnya ada Cindy Huang, ada Michelle Tahalia, selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kusnandar, Fang Tatis dan juga Fajar Gomez. Dipakein topi jadi Aladin nih pengen lantang. Bener gak sih? Roy? Yes, Ya, bos. ini dia teman-teman media sudah kita berikan untuk teman-teman media. Ke depan ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambarnya juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Oh, cantik banget Namun sih. kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas Ibu dari polisi, siap, filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media akan rilis di 2 hari lagi tuh di hari Kamis dan Dodik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menonton film Pasar Setan. Semoga teman-teman suka. Kita percaya setiap film itu ada takdirnya masing-masing. Jadi kita percaya, kita memilih tanggal 29 Februari karena kita percaya 29 Februari merupakan tanggal yang sangat unik dan memiliki makna khusus. Dan memang adalah takdir bagi film Pasar Setan. Lebih uniknya lagi, tanggal 29 Februari jatuh pada hari Kamis Legi ya. Kalau kita ngomong Kamisnya aja, Kamis 29 Februari itu baru ada lagi di tahun 2052. Betul. Jadi 28 tahun lagi. Wow. Jadi kita berharap seunik tanggalnya, berharap filmnya juga bisa memiliki takdir untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Siap Pak Winston, yang menarik juga dari Pasar Setan ini kan menjadi film horor ketiga persembahan dari IDN Pictures. Menggandeng penulis yang juga sudah diakui lewat penghargaan di dunia sastra dan juga sebagai film panjang debut dari sang sutradara. Tepuk tangan dong untuk sang sutradara kita. Nah, ini kita pengen tahu Pak Winston bagaimana IDN Pictures terus berinovasi dalam pencerita dan memberikan ruang bagi para talenta yang sedang berkembang tentunya di perfilman Indonesia, Pak. Iya, sejak IDN Pictures pertama dilahirkan, visi kita adalah untuk memajukan industri film Indonesia. Jadi peran IDN Pictures adalah sebagai sebuah platform di mana talenta-talenta terbaik maupun talenta-talenta berpotensi, baik itu sebagai cast, movie makers dan semua bergabung dalam sebuah platform ini dan menghasilkan karya yang baik. Bukan hanya untuk ditonton oleh banyak orang, tapi karya yang benar-benar kita bangga sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi ini yang menjadi selalu menjadi prinsip kita di IDN Pictures dan yang kita telurkan melalui film terbaru kita, yaitu film Pasar Setan. Jadi kita benar-benar berharap film Pasar Setan ini adalah film horor dengan genre yang cukup baru. Kita menggunakan perpaduan found footage berdasarkan kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, dan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, pendaki gunung, akan mendaki gunung, atau pernah mendaki gunung.
seperti itu. Boleh tahu nggak di sini berapa yang pernah naik gunung? Saya, Pak. Ya. Berapa banyak? Katakan aja. Banyak, ayo katakan yang naik gunung, yang pernah naik gunung. Nah. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak? Iya. Percaya ya? Oke. Tepuk tangan buat teman-teman yang pernah naik gunung. Tadi saya sebagai hobi naik gunung, setelah nonton Pak, kayaknya setahun ke depan nggak mau naik gunung dulu Pak. Nggak apa-apa. Iya Pak, takut. Ini luar biasa terdeliverynya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Winston dong. Oke, kita ke Mbak Santi sebagai produser di sini. Mbak Santi ini menarik juga seperti yang kita baru selesai nonton, yaitu film Pasar Setan. Ini juga sutradaraikan oleh Mas Wisnu. Ini juga pengen kita tanya juga dari seorang produser yang menandakan Idean Pictures selalu terbuka untuk talenta-talenta yang sedang tumbuh, dan juga buat apa yang membuat seorang Mbak Susanti Dewi ini percaya untuk film Pasar Setan ini disutradarai oleh Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Terima kasih atas waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Melanjutkan seperti yang Winston bilang ya, memang komitmen kami dari awal Idean Pictures, kami berharap Idean Pictures bisa menjadi platform bagi para talenta, baik yang sudah established ataupun yang masih sedang mencari jalannya gitu. Karena karena kita semua tahu bahwa kesempatan itu kan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit dapatkan. Nah, peran kami sebagai produser di sini bukan hanya sebagai pihak yang merealisasikan secara, mungkin kita tahu bahwa film adalah sebuah produk yang membutuhkan investasi besar, tapi kita juga berperan sebagai partner kreatif, di mana tugas kami adalah untuk bisa mengeluarkan talent terbaik maupun skill terbaik dari partner kolaborator kami gitu. Dan kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu ini juga bukan orang baru sebenarnya ya. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sisi dokumenter memang, dan memang pada saat aku dan Fajar dan Winston, pada saat kami beride untuk membuat film horor tentang pasar setan, yang kita tahu ini semua orang tahu loh tentang pasar setan. Lantas approach seperti apa yang mau kita gunakan? Tentu approach yang pendekatannya real. Pada saat kita ngomongin sesuatu yang real, berarti kita tidak lepas membicarakan sebuah dokumenter approach. Nah, siapa yang paling baik di Indonesia? Yaitu Mas Wisnu Surya Pratama. Ya, seperti itu. Yes. Ditambah lagi sama Mas Wisnu juga karena anak gunung nih, Mas Santi. Itu sudah. Itu sudah. Jadi kisahnya waktu juga menjadi bagian ya kan dari perjalanan pendakian gunungnya Mas Wisnu ya. Dan yang menarik lagi, merespon selalu fenomena-fenomena yang terjadi di kelompok Gen Z nih. Apakah ini juga menjadi selalu dasar ketika Idean Pictures untuk mendevelop cerita, Mas Santi, untuk ke generasi Z ini? Iya, mungkin teman-teman di sini bukan pertama kali ya. Mungkin ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali hadir ke acara preskon film-film kami, dan betul Dias, kami memang selalu berupaya untuk selalu membuat sebuah karya yang bukan hanya dekat dengan generasi sekarang atau ya generasi Z. Tapi kenapa? Kenapa kita memilih cerita-cerita yang dekat dengan mereka? Karena Idean Pictures kami ingin sekali, seperti tadi Winston bilang, bukan hanya membuat produk bagus sudah pasti ya, maksudnya pasti itu yang kita kejar, tapi yang memberikan dampak positif, jadi bermakna kepada generasi yang ada sekarang gitu. Jadi memang itu betul sekali, memang itu yang kita cari. Ya, itu dia. Tepuk tangan untuk Mbak Susanti Dewi, thank you. Kita ke Mas Wisnu sebagai sutradara. Ini dia debut pertama film Ajang loh, tepuk tangan dong. Selama kelas Buana di berbagai dokumenter dan lain-lain, akhirnya Pasar Setan menjadi debut untuk seorang Mas Wisnu untuk feature film pertamanya. Mas Wisnu, ini menarik sebelum kita bahas tentang Pasar Setan dan pendakian gunungnya. Ini juga tentunya di dalamnya kita lihat gagasannya, apakah ini menjadi pengkritisi juga tentang fenomena yang terjadi di era sekarang, Mas. Kreator konten menghalalkan segala cara demi konten-kontennya, atau ini juga yang mau dikedepankan? Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menikmati Pasar Setan, dan juga terima kasih buat Idean Pictures dan teman-teman cast and crew yang luar biasa. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Ini mereka sudah mendeliver actingnya luar biasa di film Pasar Setan. Oke, yang pengen sekali kemudian kita diskusi bersama dengan Idean Pictures, saya, Mbak Santi, Mas Fajar Nugros dan tim, bahwa Pasar Setan ini merupakan film yang
mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgement dengan gampang dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya ada melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, pasar setan ini, yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa pasar setan itu memang ada. Nah ini gimana Mas, ngebangun dunia bisnis di dalam film ini Mas, silakan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya pengalaman saya mendaki gunung ya. Ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, ya. Itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada Alas Gumitir namanya, kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati Alas Gumitir, dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di Alas Gumitir. Ya. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk melempar koin, kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya, kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu ya melambai lah. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya. Hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah, terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan. Ya. Dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast dan kru. Nah, itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan, bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, tapi menjadi urban legend. Nah, ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah, kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah, kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah, untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Yes. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya, terutama di wilayah hutan dan gunung. Oke, sebelum ke jajaran cast Mas Wisnu, satu pertanyaan untuk Mas Wisnu tentang visual ini, ngobrolnya berapa lama sama Mbak Santi dan juga Pak Winston? Karena kan ini perpaduan antara found footage yang ada gitu kan, sehingga bisa terdeliver dengan sangat menarik untuk teman-teman penonton tadi Mas Wisnu. Silakan. Oke, untuk mendevelop cerita ini kita mulai kita sudah mulai diskusi di Desember akhir. Kemudian di Januari itu masuk penulis yang memberikan tawaran-tawaran, kemudian kita develop terus sampai bulan Maret. Sampai akhirnya kita sampai skrip yang kita inginkan. Dan saya senang sekali kemudian ternyata Pak Winston, Mbak Santi, dan Mas Fajar Nugros serta tim di IDN Pictures itu sangat terbuka. Jadi saya tidak merasa bahwa pekerjaan saya itu seperti bekerja untuk klien, tapi merasa bahwa saya berkembang di situ dengan ide-ide saya. Kemudian juga tim-tim IDN Pictures, kita selalu berkumpul bareng, ada tim script development segala macam yang memberikan saran, masukan, dan kemudian sangat kritis gitu. Sehingga itu mempertajam ceritanya sampai kemudian menjadi konsep yang seperti ini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Wisnu, thank you. Dan kita akan ke jajaran cast dan juga sudah bergabung bersama dengan kita, boleh bergabung ke sini. Ini dia Kang Epi Kusnandar, silakan Kang Epi. Yes, Abah
Karena Denny sebenarnya di depan tapi ngeliatin doang kayak tadi di depan kantor polisi. Nah, silakan boleh duduk. Oke, sudah lengkap sekarang jajaran cast juga. Kita akan ngobrol mungkin ke Audi Marisa. Audi Marisa, tepuk tangan dong untuk Audi Marisa dong. Jadi sosok tokoh kunci di sini. Gimana perasaannya akhirnya? Nih teman-teman media baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Marisa. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan hadir dan menyaksikan film Pasar Setan. Pastinya gimana ya dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Marisa sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Audi Marisa. Kita ke Roy Sungkono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lu tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia. Sampai banget dengan teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudas itu sama Pangeran Lanteng. Judas bener. Gimana Roy lo melihat ke stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sungkono. Kita ke Pangeran Lanteng. Pange, ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu blow-up dan juga melawan gitu ya. Nah di sini lu banyak banget nahan sampai istighfar berkali. Ya. Untuk seorang Pangeran Lanteng gimana lo nge-develop sehingga bisa masuk ke karakter ini Yunus yang mungkin beda jauh dengan karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Lanteng. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah Mas Wisnu udah. Tante, sorry. Kakak dong. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Ya Pak Winston juga maksudnya tadi. Sabar. Kalau aku sih di awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali take kemarin? Ayat kursi ya. Oh ayat kursi bener. Iya, itu ayat dia. kursi, sorry. Iya ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi tapi pelafalannya ya. Iya gitu.
Gitu sih. Terus susah nggak? Nah, jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin kalau Iya. Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy gitu. Iya, Cuman iya, kayaknya iya. wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya udah. Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pang? Nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang kamera, megang apa itu? Vlog. Ini GoPro, nah megang GoPro. Terima kasih terutama media. Apa? Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma mau panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga mendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran Lantang, tepuk tangan untuk Pangeran Lantang dong. Oke, thank you Pak. Kita ke Cindy. Cindy Wakni juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu main karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya, jujur I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for IDN Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya, Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu dia, Cindy Huang, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kak Epi, Go Standar Kak Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Abah, Kak Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ ya, di desa itu, Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu, saya dipelototin terus. Aduh, berani banget, men. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi Abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah Abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Ya, itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya
teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Ya bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja ibu pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya, jangan dibocorin, udah bocor katanya. Nah itu yang saya pegang. Iya. Iya. Dan kebetulan saat itu saya lagi percaya nggak percaya antara mitos, mistis sama medis. Ya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Itu Siap. aja. Terima kasih ke MPI Nusantara, thank you banget. Kita ke